Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini datanya saya tulis ulang untuk mengingat kita tag pH dari masing-masing indikator. Contoh soal yang pertama. Suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator metil jingga dan metil merah, serta memberikan warna biru dengan indikator BTB. Sementara itu, dengan indikator PP, dia tidak berwarna. Perkiraan pH larutan tersebut adalah berapa? Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, kita sebenarnya sangat mudah mengerjakannya ya. Ini saya mengerjakan menggunakan versi saya, karena ada beberapa versi lain yang dimaksud versi adalah cara menjelaskannya. Ya, kalau saya ini menggunakan penjelasan dari saya, semoga penjelasan dari saya cocok buat kalian. Nah, pertama kita tulis dulu perubahan warnanya ya. Pertama menggunakan metil jingga. Metil jingga itu adalah MO. MO, dia warnanya adalah kuning. Nah, kalau kita lihat pada tabel, ketika menggunakan MO dan warnanya kuning, berarti pH-nya adalah 4,1 ke atas ya. Berarti 4,4 bukan 4,4 ke atas. Nah, di sini pH-nya berarti lebih besar sama dengan 4,4. Karena warna kuning berarti 4,4-nya masih ke bawah. Makanya di sini ada tanda sama dengan. Kemudian indikator yang kedua ada metil merah ya atau MM. Dia warnanya juga kuning. Oke. Warnanya adalah kuning. Nah, ketika dia berwarna kuning berarti pH-nya adalah 6,2 ke atas ya. Berarti pH lebih besar sama dengan 6,2. Kemudian ketika dia menggunakan indikator BTB ternyata berwarna biru ya. BTB warnanya adalah biru. Kalau warna biru artinya pH-nya berarti 7,6 ke atas ya kan. 7,6 ke atas. Berarti pH lebih besar sama dengan 7,6. Dan yang terakhir menggunakan PP. Ketika menggunakan PP dia tidak berwarna ya. Tidak berwarna. Kalau dia tidak berwarna berarti pH-nya adalah 8,3 ke bawah ya. Nih ya, pada tabel kalian lihat bahwa PP atau larutan lain ketika tidak berwarna berarti 8,3 ke bawah. Berarti pH lebih kecil sama dengan 8,3. Nah, itu kan seperti ini. Nah, dari keempat data ini kemudian kita simpulkan berapa trayek atau kisaran nilai pH dari sampel yang diuji. Nah, kita aja ya, pada MO itu lebih besar dari 4,4 atau lebih besar sama dengan 4,4. Kemudian MM itu lebih besar sama dengan 6,2. Kemudian BTB itu lebih besar dari 7,6. Kalau menggunakan PP berarti 8,3. Nah, berarti kita bisa menentukan pH-nya adalah batasan paling atasnya adalah 8,3 ya kan? Karena pH-nya lebih kecil sama dengan 8,3. Nah, sekarang kita tentukan batas bawahnya. Ini ada 4,4, 6,2 atau 7,6. Kalau dia ada nilainya, ya batas bawahnya kita gunakan yang paling besar saja yaitu 7,6. Kenapa kita menggunakan batasan ini? Karena gini, kalau misalkan pH-nya lebih besar dari 7,6, sudah otomatis akan lebih besar dari 4,4 dan lebih besar dari 6,2. Ya. Ketika kita menggunakan batasan 4,4 misalkan ya, ketika kita menggunakan batasan 4,4 ya, 4,4 ini memang lebih kecil dari 6,2 dan lebih kecil dari 7,6. Tetapi ya kan, 5 juga masih pada rentang di atas 4,4. Tapi kan di bawah 6,2. Dia tidak mengcover nilai yang lain gitu. Kalau misalnya lebih besar dari 7,6 sudah pasti mengcover nilai yang dua ini ya kan, yang dari MO sama yang dari MM gitu. Kenapa kok begitu? Ya kita misalkan batasannya 4,4 ini misalkan saja. Ini untuk membuat perbandingan ini misalkan. Kalau kalian seperti ini, berarti kan pH-nya boleh jadi 5, ya enggak? Karena lebih besar daripada 4,4 kan? Boleh jadi 5,5 misalkan. Atau berapa? Atau misalkan 6,0 misalkan. Kan bisa jadi segini nih. Nah, kalau misalkan pH-nya memang segitu, maka harusnya pada BTB bukan berwarna biru. Bukan ini, tapi harusnya warna kuning. Ya enggak?
karena pH-nya 5 atau 5,5 atau 6,0 kan, berarti di bawah 6,0 kan. Ini saya maksud tidak mengcover nilai pH dari BTB. Nah, karena nilai pH pada BTB itu harus di atas 7,6 ya, maka kita menggunakan pasti di atas 4,4, pasti di atas 6,2. Itu seperti itu saya menjelaskan. Jadi kita menggunakan nilai yang bisa mengcover semua indikator. Kalau misalnya kita menggunakan 6,2 misalkan batasannya, ya nanti sama saja ya. 6 kan bisa, kalau misalnya 6,2 ya, kan bisa saja 6,5, ya enggak? Nah, 6,5 ini belum mencapai 7,6. Berarti warnanya belum sampai biru ya. Itu antara kuning sama biru apa? Ya mungkin antara kuning sama biru itu ada hijau ya mungkin ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak mengcover nilai pH dari PTB. Nah, alias tidak menunjukkan kevalidan gitu kan, dari PTB-nya itu biru. Kita pH. Jadi saya ulangi, saya pH pada contoh soal yang pertama yang betul adalah pH lebih besar sama dengan 7,6 dan lebih kecil 8,3, atau pH itu berkisar antara 7,6 sampai dengan 8,3. Yang ini salah ya, yang di bawah ini enggak, saya ganti warna. Nah, ya ini adalah salah. Seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Kalau nanti belum dipahami, boleh didiskusikan di kolom komentar ya. Boleh. Kemudian ada contoh soal kedua, itu suatu sampel air sungai ditetesi dengan indikator mm dan BTB berwarna kuning. Ketika ditetesi dengan indikator mm berwarna jingga dan ketika ditetesi PP tidak berwarna, berapa pH air sungai tersebut? Nah, untuk contoh soal kedua ini saya akan berikan variasi penjabaran atau cara mengerjakan soal dengan sedikit berbeda ya. Tapi awalnya sama. Kita tulis dulu perubahan warna dari masing-masing indikator. Yang pertama ada indikator MO. Indikator MO ini dia berwarna kuning. Berarti pH-nya adalah MO berwarna kuning. Oh, berarti pH-nya di atas 4,4 ke atas ya. Berarti 4,4 ke atas pH-nya. Nah, kemudian ada BTB. BTB ini juga berwarna kuning. Berarti pH-nya adalah kuning. 6,0 ke bawah ya. pH ini 6,0 ke bawah karena BTB-nya berwarna kuning. Kemudian ada indikator MM. Indikator MM ini berwarna jingga. MM berwarna jingga. Nah, jingga itu merupakan warna ini di antara merah kuning, ya kan? Di antara merah kuning. Berarti dia di antara 4,4 sampai dengan 6,2. Tapi 4,4 dan 6,2 tidak masuk dalam kisarannya. Di antara berarti mungkin ya 4,0, 4,5 ya, mungkin 4,5 atau 4,6 gitu sampai dengan 6,0 atau 6,1. Biar lebih mudah ya kita tulis segini aja nggak apa-apa. 4,4 pH 6,2 asalkan tidak ada tanda sama dengan ya, karena warnanya jingga. Nah, kemudian terakhir ada indikator PP. Indikator PP ini tidak berwarna. Nah, kalau tidak berwarna berarti 8,3 ke bawah. Ini pH 8,3 ke bawah. Nah, kalian bisa menggunakan cara di soal yang pertama ya, kalian menganalisis berapa atau mana angka pH yang mengcover semua indikator. Tapi kalau misalkan dengan cara langsung garis bingung, kita boleh menggunakan garis bantu ya. Yang pertama, ini kita ada MO. MO itu kan range pH-nya atau rentang pH-nya dari 3,1 sampai dengan 4,4 ya kan. Tepiin garis. Misalkan di sini 3,1. Misalkan di sini ada 4,4 ya. Nah, ketika menggunakan MO berwarna kuning, pH-nya itu di atas 4,4 ya, 4,4 ke atas. Nah, berarti kan kisaran pH di sini. Sampai berapa kita nggak tahu. Pokoknya dia 4,4 ke atas. Kemudian ketika menggunakan BTB,
BTB ya, itu berwarna kuning. Nah, BTB itu rentang pH-nya adalah dari 6,0 sampai dengan 7,6. Nah, anggaplah misalnya 6,0 di sini ya. 6,0 ini misalkan 7,6. Berwarna kuning berarti pH-nya 6,0 ke 6,0 ke bawah ya, 6,0 ke bawah. Bukan di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ketika menggunakan ketika menggunakan dia berwarna jingga. Jingga itu kan berarti di antara 4,4 sampai dengan 6,2 di antara ya, berarti mungkin 4,5 atau sampai dengan 0,1. Ini tadi ini 4,4 di sini. 4,4 sampai dengan 6,2. Yang misalkan di sini ya. Nah, ini 6,2. Berarti kan di sini ya, di antara ini ya. Di antara berwarna jingga. Nah, kemudian yang terakhir adalah indikator PP. Indikator PP tidak berwarna rentang pH-nya 8,3 sampai dengan 10. Nah, misalkan 8,3 di sini nih. 8,3 misalkan 10 di sini, 10,0. Berarti kan di sini. Nah, rentang pH-nya 8 di bawah 8,3 ke bawah. Nah, garis batu ini bisa membantu kita untuk menentukan atau menyimpulkan berapa trayek pH dari larutan ini. Nah, kalau kita melihat trayek ini ya, kita bisa menentukan bahwa pH-nya itu berada di rentang berapa. Untuk batasan atasnya ya, ini kan kalau kita lihat yang di RC ya, itu kan 8,5 ke bawah atau 6,1 ke bawah ya, 6,1 ke bawah. Nah, kenapa tidak menggunakan 7,6? Karena memang pada BTB itu 6,0 ke bawah. Jadi batasan atasnya pilihannya adalah 6,2 atau 8,3. Nah, kalau misalkan melihat nilai pH yang bisa mengcover semuanya, berarti batasan atas yang digunakan adalah 6,2. Nah, begini 6,2. Kenapa? Karena kalau pH-nya di bawah 6,2 sudah pasti jadi di bawah 8,3, ya kan? Tapi kalau misalkan kita batasan atasnya 8,3 ya, misalkan ya ini misalkan 8,3 misalkan pH-nya. Misalkan di sini misal pH kayak gini 8,3 gini. Nah, boleh jadi kan pH-nya 8,0 atau 7,5 atau 7,6. Nah, kalau 7,6 kan tidak tercover oleh BTB. Karena pada BTB harusnya kalau 7,6 itu adalah berwarna biru, bukan berwarna kuning. Pada itu kita tidak boleh menggunakan yang ini tidak boleh. Oke, tidak boleh menggunakan yang batasan atas 8,3. Nah, nanti tidak boleh jadi akan terbaca berbeda di BTB. Jadi kita menggunakan 6,2. Ingat di sini tidak ada tanda sama dengan. Kenapa tidak ada tanda sama dengan? Karena pada berwarna jingga. Jingga itu di antara merah sampai dengan kuning. Kalau kita menggunakan tanda sama dengan, salah. 6,2 kan sudah kuning begitu. Ya, jadi 6,2 tidak ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang kita tentukan tanda batasan bawahnya ya. Nah, batas bawahnya ini berapa? Apakah di sini 4,4 ya? Apakah 6,0? Nah, kita pilih nilai yang bisa mengcover semua indikator. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk batasan paling kecil, di sini kita lihat untuk BTB dulu ya. BTB itu 6,0 ke bawah ya. Nah, ke bawahnya sampai berapa? Di sini ada batasan nih, ada batasan dari MO yaitu tidak boleh lebih kecil dari 4,4. Kok bisa begitu, Pak? Iya, kita lihat bahwa MO itu kan rentang pH-nya 3,1 sampai 4,4. Dan dari MO kita warna kuning, berarti 4,4 ke atas. Oke. Kalau misalkan 3,1 ya, itu kan berwarna merah. Jadi lebih kecil dari 6,0, tapi tidak boleh lebih kecil dari 4,4. Kan begitu. Nah, dari MM juga dikasih tahu bahwa warnanya jingga. Warna jingga itu berarti 4,4 ke atas gitu. Tidak boleh kurang dari
4,4. Karena kalau kurang dari 4,4 pada M itu dia berwarna merah, bukan jingga. Oleh karena itu batasannya di sini saya boleh menuliskan 4,4, tetapi tidak ada tanda sama dengan ya. Karena kalau dilihat dari mm sebenarnya itu di atas 4,4, bisa 4,5, bisa 4,6, bisa 4,7 sampai dengan 6,1 ya. Nah itu kan tentang pH-nya. Jadi kalau saya pribadi ya, ketika soalnya esai ya, ada yang menjawab 4,4, ini saya betulkan. Jadi pH-nya lebih besar dari 4,4 dan lebih kecil dari 6,2, saya betulkan selama tidak ada tanda sama dengan ya. Kalau misalkan ada tanda sama dengan, misalkan di sini kalian tulisnya 4,4. Nah begini. Nah ini saya salahkan. pH 4,4 ya, pH lebih besar sama dengan 4,4, lebih kecil sama dengan 6,2, saya salahkan karena tidak sama dengan. Kita batasnya ada di mm itu ada petunjuk warna jingga. Nah Pak, kenapa tidak menggunakan misal 6,0 lah, misalkan ini ya, misalkan 6,0. Seperti yang saya jelaskan tadi, 6 dari BTB itu kan 6, ke bawah. Kalau misalkan kita misalnya 6,0 ke bawah kayak gini ya, batasannya adalah 6,0, misalkan saja berarti kan bisa pH-nya itu 2 atau bahkan 1, ya enggak? Kalau 2 atau 2,5 atau 3,0 deh ya, misalkan pH-nya 3,0, harusnya di MO tidak warna kuning tapi dia warna merah, karena kan warna merah itu 3,1 ke bawah, ya enggak? Nah maka dari itu batasan bawahnya juga tidak menggunakan angka 6,0 tapi menggunakan angka 4,4 ya, dengan tanda tidak ada tanda sama dengannya, lebih besar. Atau kalau misalkan ada pilihan ganda ya, boleh misalkan di sini 5 begitu, 5 4 pH begini. Kemudian misalkan ininya 6,0 atau 6,1 ya. Kalau misalnya pilihan ini juga betul. Karena kan 6,0 masih di bawah 6,2. Jadi kalau saya begitu. Yang penting pH-nya di antara 4,4 sampai 6,2. Dan 4,4-nya tidak masuk, 6,2 juga tidak masuk. Nah ini penjelasan dari saya untuk contoh soal kedua. Nah ini salah. Jawaban yang betul adalah yang ini betul, ini betul. Ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini atau video penjelasan di materi indikator pH asam basa. Jika masih ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.